Pertama, ide ini muncul karena memang melihat historis Singaraja sebagai salah satu pusat pemerintahan Sunda kecil atau pusat pemerintahan Bali dan Lombok pada waktu itu. Kemudian sebagai pusat pemerintahan, Singaraja juga sebagai pusat ekonomi, termasuk juga pusat pendidikan. Tetapi setelah dipindahkan ke Bali Selatan, maka aspek yang potensial dikembangkan adalah kota pendidikan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kebijakan yuridis yang menjadi dasar bagaimana kota pendidikan dikembangkan dan dilegitimasi secara formal. Nah, bertalian dengan itu maka perlu dilakukan kajian untuk melihat kondisi existing kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Yang kedua, kita akan melihat persoalan-persoalan pendidikan di kota Singaraja. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat draft model kota pendidikan. Dan yang terakhir, kita merumuskan kebijakan kota pendidikan yang relevan dengan Kabupaten Buleleng. Pertama itu karena semangat otonomi daerah, di mana dalam semangat otonomi daerah itu kan ada kewenangan untuk pengelolaan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan PNF itu ada pada pemerintah kabupaten. Satu. Terus yang kedua, melihat goodwill daripada pemerintah, khususnya pemegang kebijakan itu ini baru muncul ini. Bagaimana semangatnya menjadikan pendidikan itu sebagai bukan hanya kota yang mengandalkan ke sektor pendidikan, tetapi menjadikan pendidikan sebagai urat nadi ekonomi. Nah, dengan dua goodwill ini tampaknya memang ke depan ini akan dilegitimasi secara yuridis oleh pemangku kebijakan seperti Bupati maupun DPR. Kalau dilihat dari kondisi existing, itu hampir 70% sudah memenuhi sebagai sebuah kota pendidikan. Namun masih ada beberapa piranti yang perlu dipersiapkan. Satu misalnya adalah perda kota pendidikan. Karena itu legalitas atau legal standing bagi berdirinya kota pendidikan, satu. Kemudian yang kedua, perlu adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat, karena selama ini belum semua masyarakat menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu ini perlu diupayakan lagi. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas penunjang seperti taman terbuka hijau yang dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat edukatif, tempat pementasan bagi siswa dan mahasiswa, termasuk juga aktivitas-aktivitas yang mampu membuat mereka menjadi nyaman di sini, itu masih perlu dipersiapkan. Seperti perumahan yang terjangkau dan edukatif, kemudian transportasi dan accessibility yang terjangkau dan edukatif juga, termasuk juga kulineri yang sifatnya terjangkau tetapi juga edukatif. Jadi bukan hanya terjangkau tetapi juga edukatif. Untuk menyiapkan kota pendidikan itu memang ada kurang lebih 20 indikator yang harus 20 indikator. Sebenarnya semua indikator sudah ada. Cuman persoalannya apakah sudah betul-betul 100% ready atau belum, ini saja. Contoh misalnya seperti ruang terbuka hijau sudah tersedia. Kemudian ada fasilitas yang mendukung, tempat bermain, wifi gratis, tapi belum ada aktivitas edukatif lainnya, seperti misalnya pementasan siswa. Nah, ini kan harus kita programkan, baik oleh Dinas Pendidikan, kemudian lembaga pendidikan seperti kampus, termasuk sekolah-sekolah. Kalau kita lihat Singaraja sebagai kota pendidikan, saya lihat modelnya adalah model kota pendidikan yang berbasis budaya. Jadi yang dimaksud dengan model pendidikan berbasis budaya itu adalah kota pendidikan yang didasari oleh latar belakang budaya masyarakat Buleleng, seperti egaliter, keterbukaan, multikulturalisme. Kemudian juga pengembangan adat dan tradisi budaya Buleleng. Nah, inilah yang akan mampu nanti menjadi pendukung bagaimana mengembangkan kota pendidikan kota Singaraja sebagai kota pendidikan.